Begitu pintu ini dibuka, Pak Mardi ngelihat dengan jelas. Di belakang keranda jenazah itu ada sepasang mata merah. Dan keranda jenazah ini bergerak naik turun seperti dibanting oleh sesuatu. Istrinya manggil-manggil, Pak. Ternyata pas waktu istrinya ini manggil, di situ ada sosok pocong yang wajahnya hancur. Dan istrinya itu langsung kaget. Beliau itu langsung masuk lagi ke dalam kamar. Nah, nggak lama setelah itu, Pak Mardi dan bapaknya Andi ini ngelihat ada sosok pocong berdiri persis di samping Andi. Dan ini terlihat jelas karena jarak mereka itu benar-benar dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dera yang asalnya dari Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dera. Dera ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Jadi sebelum saat itu Dera ini tinggalnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Dan pada saat Dera ini duduk di bangku kelas 4 SD, dia pindah bersama keluarganya di desa tersebut. Nah, pas waktu tinggal di sana itu, dia menempati sebuah rumah. Rumah ini ada di sebuah perkampungan padat penduduk, dan di sana itu rata-rata mayoritas orang-orangnya ini adalah pekerja menengah ke bawah. Nah, gak jauh dari sana ada pasar buah. Pasar buah ini dikenal sangat ramai sekali, apalagi pada saat malam hari. Jadi itu terjadi ketika banyak sekali orang-orang yang pergi kulaan buah, kemudian dibawa lagi ke kota-kota lainnya. Jadi selain daripada itu juga, di pasar buah ini ternyata sering terjadi konflik antar beberapa preman di sana. Dan di situ ada seorang preman yang dikenal, namanya Johan. Nah, Johan ini waktu itu usianya belum terlalu tua. Dia masih usia belasan tahun. Tapi karena teman-teman Johan ini banyak juga yang preman yang usianya 40 tahun dan 50 tahun. Jadi dari situ nama Johan ini mulai dikenal. Jadi dia dari remaja, dia sudah dikenal sebagai seorang preman di sana. Nah, berjalannya waktu, Dera ini akhirnya kenal dengan beberapa anak-anak yang ada di sana. Di situ juga dia kenal dengan seorang perempuan yang usianya 5 tahun di atas Dera. Namanya Anggi. Anggi ini juga teman sepermainan Dera. Nah, Anggi ini bersama keluarganya tinggal di kos-kosan petak di sana. Jadi di situ ada kos sekitar 6 kos atau 6 kamar. Di sanalah Anggi tinggal. Dan Dera dan teman-teman ini sering banget main di kos-kosannya Anggi. Karena setiap pagi sampai sore orang tuanya Anggi itu selalu berangkat kerja. Jadi disitulah tempat nongkrong mereka. Nah, sampai kemudian Dera ini duduk di bangku SMA. Dia masih berteman dengan Anggi, tapi sudah jarang sekali. Karena mungkin waktu itu mereka sudah beranjak dewasa. Dan sampai pada akhirnya, Dera ini lulus SMA dan dia kuliah di Semarang. Nah, pas waktu dia kuliah di Semarang inilah, dia jarang sekali pulang. Jadi dia pulang hanya ketika masa-masa liburan.
Jadi pas dia pulang ke rumah di masa-masa liburan inilah dia dapat cerita banyak dari ibunya. Dia dapat cerita tentang teman-temannya yang beberapa di antaranya sudah pergi meninggalkan desa, dan beberapa ada yang sudah bekerja, ada juga yang menikah. Dan ibunya juga bercerita tentang Mbak Anggi ini, yang waktu itu Mbak Anggi sudah bekerja di sebuah bank swasta di sana. Sampai pada akhirnya Dera ini lulus kuliah dan dia kerja di Semarang, dan gak lama setelah itu dia menikah dengan orang Semarang dan tinggal di sana. Begitu Dera tinggal di Semarang inilah dia berumah tangga dan repot ngurusi keluarganya sampai dia kemudian punya 1 orang anak. Jadi dia sudah jarang sekali pulang ke rumah. Dia hanya pulang ketika musim-musim lebaran. Jadi beberapa tahun setelah Dera ini nikah, dia pulang ke rumah, dia dapat cerita dari ibunya. Intinya waktu itu ibunya cerita, "Dek, itu lo kasihan Mbak Anggi." "Loh kenapa, Mah?" Ternyata dari cerita ibunya ini, Dera jadi tahu bahwa Anggi ini usianya sudah hampir 32 tahun, tapi Anggi sendiri itu belum juga menikah. Dan ada juga cerita tersendiri bahwa 2 tahun sebelumnya, Anggi ini dekat dengan seorang laki-laki. Dan keluarganya dari laki-laki tersebut sudah datang ke rumahnya Anggi untuk berniat melamar. Undangan sudah tersebar, ternyata pernikahan ini gagal dilaksanakan. Dan semenjak itulah Anggi itu jadi orang yang menutup diri. Biasanya dia sering nongkrong di rumah tetangga. Setelah kejadian itu dia lebih sering berada di rumah. Dia nggak mau ketemu orang. Jadi rasa-rasanya waktu itu Anggi ini menjadi depresi dan dia mengalami trauma dekat dengan laki-laki. Itulah yang didapatkan dari ibunya Dera. Dia dapat cerita itu, kemudian Dera ini kembali lagi ke Semarang menjalankan aktivitas seperti biasa, dan setiap tahun sebelum lebaran itu Dera selalu pulang, dan kabar yang didapatkan tentang Anggi ini masih sama. Anggi masih seperti itu, dia masih menutup diri. Sampai bertahun-tahun kemudian, kira-kira waktu itu usia Anggi ini menginjak 37 tahun, si Dera ini dikabari oleh ibunya. Intinya waktu itu ibunya sempat telepon Dera dan ibunya bilang, "Dek, itu Mbak Anggi mau nikah. Bisa nggak kamu cuti? Kamu pulanglah ke sini. Ini kan teman kecilmu dulu Mbak Anggi. Paling nggak kamu hadir dari mulai prosesi akad nikah sampai resepsi. Jangan sampai nggak datang." Inilah yang dipesankan oleh ibunya Dera. Dari situ akhirnya Dera mulai mengatur cuti. Dan pada saat itu dia pulang, Dera ini nggak tahu sebenarnya calon suami dari Anggi ini siapa. Barulah ketika sampai di rumah, ibunya Dera ini cerita, ternyata Anggi ini akan menikah dengan Johan. Seorang yang telah lama dikenal sebagai seorang preman. Dan ada cerita tersendiri bahwa ketika Johan ini sudah beranjak dewasa, usia 25 tahunan, Johan ini ternyata pernah jadi bandar narkoba. Dia keluar masuk penjara. Beberapa kasus yang lain, dia juga pernah masuk penjara gara-gara jambret seseorang. Selain itu juga dia ini pernah menikah, si Johan ini, dan dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia sering memukul istrinya sampai akhirnya dia ini dijebloskan lagi ke penjara. Jadi nggak terhitung Johan ini keluar masuk penjara. Dan ketika mendapat kabar ini, tentu Dera itu kaget, "Loh, Mah, kok Mbak Anggi nikah sama Mas Johan?" Johan ini dikenal seorang preman, tabiatnya buruk, dia seorang duda, apalagi dia itu pernah masuk penjara gara-gara kasus KDRT. Tentu waktu itu Dera ini bertanya-tanya, dan mamanya Dera menjelaskan, "Iya Dek, sebenarnya orang kampung sini ini sudah melarang orang tuanya Mbak Anggi. Tapi gimana lagi? Karena waktu itu Mas Johan sendiri ini bersama orang tuanya langsung mendatangi orang tuanya Anggi, dan mereka itu niat untuk melamar Anggi. Jadi di situ orang tua Anggi nggak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menganggap niat Johan dan keluarga ini baik. Jadi dia mengenyampingkan semuanya. Dan keluarga dari Anggi ini berharap semoga ke depannya keluarga Anggi dan Johan ini berjalan seperti keluarga yang harmonis, yang seperti orang-orang lainnya jalani.
Dari situ akhirnya ketika mendengar cerita dari ibunya Dera, ada keraguan sedikit terus terang. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang ada di sana ini tahu betul siapa Johan. Nah, singkat cerita akad nikah ini pun digelar. Akad nikah ini berjalan normal. Dan malamnya digelar acara resepsi pernikahan. Setelah acara resepsi pernikahan ini selesai, 1 hari kemudian Dera dan suami kembali ke Semarang. Dia menjalani aktivitas lagi di sana. Dan waktu itu sebelum lebaran, seperti biasa Dera pulang lagi ke rumah. Nah, dari situ pas sore hari Dera ini lagi duduk-duduk di depan rumahnya bersama sang suami. Tiba-tiba dia itu mendengar ada suara teriakan dari laki-laki. Si laki-laki ini teriak-teriak sampai-sampai waktu itu suami Dera ini kaget. Loh, itu suara siapa? Akhirnya Dera ini coba ngelihat ke arah jalan, ternyata yang lagi teriak-teriak ini adalah si Johan. Johan itu terlihat sambil bawa tongkat, entah tongkat apa karena dia terlihat dari kejauhan. Si Johan ini jalan-jalan mengelilingi kampung sambil dia marah-marah, teriak-teriak. Akhirnya waktu itu Dera bilang, udah mas masuk aja mas. Dia ngajak suaminya masuk dan Dera tanya ke ibunya, Bu, itu kok mas Johan marah-marah, teriak-teriak? Aduh udah biasa itu pagar kamu tutup, sudah nggak usah keluar. Nah akhirnya ibunya Dera ini cerita, ternyata Johan ini sering melakukan hal seperti itu. Dia sering marah-marah, dia sering ambil kayu dan keliling kampung. Dia kalau ngelihat ada orang kampung yang menasihati dia langsung pukul. Nah inilah yang terjadi, ternyata selama si Johan ini menikah dengan Anggi, Anggi itu juga sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan waktu itu si Anggi ini sudah mempunyai 1 orang anak yang waktu itu masih bayi. Jadi orang-orang di sana, orang-orang kampung sana ini mengkhawatirkan kondisi Anggi dan anaknya. Sempat beberapa kali si Johan ini ditegur oleh Pak RT. Bahkan Pak RT sampai menghadirkan Bapak Kepala Desa. Tapi karena Johan ini sudah dikenal adalah seorang preman, dia sempat melawan. Dan dia bilang bahwa ini urusan rumah tanggaku, kalian nggak usah ikut campur. Nah di situ jujur kata ibunya Dera, Pak RT dan juga perangkat kepala desa ini agak takut menghadapi Johan. Karena dia melihat orang-orang yang ada di belakang Johan. Ini preman-preman tua semua. Nah akhirnya setelah hari itu, Pak RT dan Mbak Kepala Desa ini nggak terlalu mau tahu urusan Johan dan istrinya, Anggi ini. Nah akhirnya ketika Dera mendengar hal itu dari ibunya sendiri, Dera itu juga agak bingung, kasihan Mbak Anggi mah, terus gimana kondisi Mbak Anggi? Ternyata menurut ibunya ini, Anggi itu lebih sering berada di rumah. Kalau sebelum-sebelumnya dia nggak pernah keluar, setelah dia menikah dia semakin jarang keluar. Bahkan waktu itu tetangga-tetangga ini sudah lupa wajah Anggi ini seperti apa. Dia kalau keluar dia pakai semacam penutup, jadi semacam masker yang dililitkan di mukanya. Jadi dari situ warga ini semakin gak tahu wajah Anggi ini seperti apa. Ketika Anggi disapa, Anggi itu hanya menundukkan kepala tanpa bersuara sama sekali. Nah, setelah itu Dera kembali pulang ke Semarang. Dia dapat informasi lagi dari ibunya. Dek, kemarin itu ternyata Mas Johan marah-marah lagi. Kamu tahu nggak, Dek? Dia itu melakukan kekerasan sama Mbak Anggi. Ternyata tetangga ada yang ngelihat Mbak Anggi ini dipukul di bagian kepala. Nah, di situ Dera bilang, Mah, kenapa nggak dilaporkan polisi aja? Sudah, Mas Johan itu sudah pernah dibawa ke kantor polisi. Tapi nggak lama, dia balik lagi ke rumah. Nggak tahu apa yang diungkapkan oleh Johan ketika ada di kantor polisi. Yang jelas, setelah dia dibawa ke kantor polisi, dia dipulangkan lagi. Mungkin Johan ini punya alasan-alasan tersendiri yang dikemukakan ke pihak kepolisian. Nah akhirnya beberapa minggu setelah itu Dera ini sempat ngobrol dengan teman-temannya yang paham tentang hukum. Akhirnya teman-temannya bilang nggak apa-apa itu dilaporkan aja ke pihak polisian. Kalau nggak seperti itu nanti kasihan istri sama anak-anaknya. Nah sebelum Dera ini mengungkapkan hal ini ke ibunya, Dera dapat kabar dari ibunya bahwa hari itu Anggi ini ditemukan tewas di kontrakannya itu bersama anaknya yang masih bayi. Nah disitulah Dera ini kaget, loh Mah, Mama yang benar ngomong seperti itu. Iya Dek, bener Dek, ini orang-orang keluar semua. Pihak kepolisian ini sudah datang ke sini. Loh Mas Johannya di mana? Mas Johan lagi dikejar-kejar sama orang-orang nggak tahu kemana.
Sudah ya, ini mama cuma ngabari itu dulu. Mama tutup teleponnya, mama takut dek, di luar banyak orang. Iya, iya ma, iya ma. Akhirnya Dera sendiri nggak tahu kabar tentang itu. Dera sempat telepon lagi ke mamanya, tapi mamanya nggak angkat telepon. Akhirnya di hari Sabtu, Dera ngajak suaminya pulang. Nah pas pulang inilah, waktu itu di kampung ini masih rame, masih ada orang-orang. Dipasang garis polisi di sana. Barulah Dera ini mendapat cerita dari ibunya. Ternyata siang itu sebelum kejadian, warga itu melihat Johan ini marah-marah. Seperti biasa dia marah-marah. Waktu itu Johan ini nggak bawa tongkat atau nggak bawa kayu, tapi dia membawa pedang. Inilah yang didakutkan oleh warga. Biasanya kalau Johan marah-marah seperti ini, teriak-teriak, dia hanya bawa kayu. Tapi waktu itu dia sudah bawa pedang. Dan ada saksi juga yang melihat bahwa pedangnya ini sudah kelihatan ada darah. Nah, pas waktu itu ada satu warga yang memberanikan diri menghalang-halangi Johan. Johan, pedangmu taruh. Jangan kayak gitu, kamu membahayakan. Ternyata orang yang sudah melarang si Johan ini langsung disamperin oleh Johan. Dan Johan ini langsung melayangkan pedangnya itu sampai mengenai bagian jari dari orang tersebut. Jadi jari orang ini sampai putus. Nah akhirnya setelah kejadian itu, orang-orang yang lain sudah nggak berani menghalang-halangi Johan. Mereka lebih memilih masuk ke dalam rumah. Nggak lama setelah itu barulah orang-orang ini menghubungi pihak polisi. Dan beberapa orang yang lain mencari keberadaan Johan. Mereka sudah membawa senjata masing-masing. Akhirnya dari situ ibu-ibu itu berani keluar dan memastikan keadaan Anggi dan bayinya itu. Ternyata warga semua itu kaget. Ada yang teriak-teriak histeris waktu itu ketika melihat Anggi ini sudah dalam keadaan tewas, darah sudah berlumuran kemana-mana, begitupun juga anaknya yang masih bayi itu. Jadi Anggi ini dibacok di bagian leher belakang, dan anaknya yang masih bayi itu terlihat di bagian perutnya ini, mohon maaf, isi perutnya sudah keluar. Nah, warga akhirnya mencari keberadaan Johan. Sampai sore hari ada yang melaporkan. Jadi yang melaporkan ini adalah penjaga makam di sana. Beliau namanya Pak Mardi. Pak Mardi bilang, itu Johan lari ke dalam makam, coba kalian lihat. Nah, makam yang ada di sana itu, pohon-pohonnya ini terbilang padat. Jadi, di dalam makam itu rimbun sekali. Nah, menurut Pak Mardi, Johan ini masuk ke dalam makam. Mulailah warga masuk ke sana dan senjata ini sudah disiapkan. Karena warga tahu bahwa Johan ini bawa senjata, bawa pedang. Begitu semakin masuk ke dalam, ada satu warga yang bilang, itu Johan. Ternyata Johan ini sudah tergantung. Dia gantung diri, dia bunuh diri di sana, menggantungkan dirinya dengan tali di sebuah pohon yang ada di dalam makam. Nah, mengetahui hal itu, warga nggak mau memegang jasad dari si Johan ini. Mereka langsung manggil pihak kepolisian dan akhirnya bersama-sama jasad dari Johan ini pun diturunkan. Singkat cerita, setelah kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, pihak keluarga dari Anggi ini menginginkan supaya Anggi dan anaknya itu dibawa kembali pulang ke desanya dan dimakamkan di sana. Sedangkan Johan harus dimakamkan di tempat itu, di kampung ini. Nah, waktu itu ada beberapa warga itu yang nggak terima, nggak setuju mereka. Karena Johan ini adalah seorang preman dan dia itu sering sekali membuat onar di kampung tersebut. Nah, warga ini nggak setuju kalau jenazah dari Johan dimakamkan di sana. Tapi karena beberapa orang juga menyarankan, sudahlah Pak, enggak apa-apa Pak, biarin aja. Toh ini dia sudah meninggal, kita terimalah. Dosa-dosa di masa lalunya kita maafkan. Nah, berdasarkan rembukan-rembukan itu, akhirnya jenazah Johan pun dimakamkan di desa tersebut. Nah, pada saat dimakamkan itu, ternyata ada beberapa pemuda-pemuda kampung, usianya sekitar 17-19 tahun, jumlahnya sekitar 5-7 orang lah waktu itu, karena ada saksi mata yang melihat. Jadi setelah jenazah Johan ini dimakamkan, ketika semua pengantar jenazah ini pulang, anak-anak muda ini sengaja bawa ayam. Ayam itu diikat kakinya, dan tali ini diikatkan di batu nisan. Setelah itu mereka memperhatikan dari jauh. Waktu itu pemuda-pemuda ini sengaja meletakkan ayam tersebut dan diikat di batu nisannya Johan. Mereka ingin tahu, katanya kalau ada orang yang selama hidupnya selalu bermaksiat dan meninggalnya tidak wajar,
ini biasanya ayam yang diletakkan di sana, dia akan nggak kuat, dia akan loncat-loncat sampai berusaha dia lari karena kabarnya dia mendengar siksa kubur yang ada di dalam itu. Jadi para pemuda ini berusaha membuat eksperimen di sana. Nah, ketika ayam ini diikat di batu nisannya Johan, mereka memperhatikan dari jauh. Ayam ini awalnya tenang. Dia jalan sambil makan dan nggak jauh-jauh dari sana karena posisi kakinya itu terikat di batu nisan. Dan gak sampai 5 menit, tiba-tiba ayam ini berkokok. Kayak menandakan dia ini panik. Gak lama setelah itu, dia mulai loncat-loncat. Dia berusaha melepaskan ikatan itu. Loncat-loncat. Dan hal itu terjadi sampai 10 menitan. Dia mulai gelisah. Dia loncat sana, loncat sini dan gak bisa lepas. Nah, tapi karena semua ini pengen menyaksikan keadaan ayam ini, jadi mereka semua membiarkan. Akhirnya dalam keadaan mereka itu tegang, mereka melihat kejadian itu. Ayam ini berusaha loncat, berusaha melepaskan diri tapi nggak bisa. Sampai kemudian ada 1 detik ayam ini tiba-tiba tegang dan langsung tewas seketika di situ dalam keadaan kaku. Nah, mengetahui hal itu, mereka semua ini takut, nggak berani ngambil bangkai ayam tersebut. Akhirnya mereka semua lari terbirit-birit meninggalkan bangkai ayam ini. Nah, sampai beberapa hari kemudian bangkai ini pun akhirnya tercium baunya. Pak Mardi sebagai penjaga makam yang waktu itu sedang membersihkan rerumputan yang ada di pemakaman, beliau mencium kok ada bau bangkai. Beliau pun mencari, ternyata bau bangkai ini berasal dari makamnya Johan. Nah, begitu Pak Mardi mendekat, ternyata loh kok ada bangkai ayam. Akhirnya Pak Mardi ini bertanya-tanya, ini siapa yang sengaja meletakkan ayam di sini? Karena posisi kakinya itu terikat di batu nisan. Nah, mengetahui hal ini, Pak Mardi langsung lapor ke ketua RT setempat. Beliau bilang, Pak, ini mohon maaf, di makamnya Mas Johan itu ada yang sengaja ngikat ayam di sana. Dan ayam ini sudah dalam keadaan mati, sudah jadi bangkai. Ini siapa kira-kira? Saya ini cuma khawatir ada yang berniat buruk dengan makamnya Johan ini. Nah, Pak RT tentu nggak tahu menahu. Saya sendiri juga nggak tahu, Pak Mardi. Ya sudah, gini aja Pak RT, diumumkan ke warganya. Oh iya Pak Mardi, nanti coba saya sampaikan ke warga. Sepulangnya Pak Mardi dari rumah Pak RT itu, ternyata beberapa hari setelah itu Pak RT nggak menyampaikan hal ini ke warga. Karena mungkin waktu itu Pak RT menganggap hal ini adalah hal sepele. Jadi dia sama sekali nggak menyampaikan hal ini ke warga. Nah, yang terjadi dengan Pak Mardi ini tinggalnya persis di samping pemakaman. Jadi pintu belakang rumah Pak Mardi ini langsung terhubung dengan pemakaman dan di sebelah kanan ini tempat keranda jenazah berada. Malam itu, pas Pak Mardi ini mau tidur, ketika istri dan anak-anak Pak Mardi sudah tidur, Pak Mardi ini mau ke belakang manaskan air. Setelah beliau memanaskan air, dia mematikan kompor. Pak Mardi ini dengar ada suara gemelodak, gelodak. Awalnya Pak Mardi berpikir, mungkin suara tikus. Pak Mardi pun langsung menuju ke kamar dan sebelum masuk kamar, suara berisik ini terdengar semakin keras. Gelodak. Dari situlah Pak Mardi yakin ini adalah suara keranda yang bergerak. Nah, akhirnya Pak Mardi buka pintu belakang. Dia melihat di sekitar pemakaman itu sepi. Tapi dia melihat di tempat keranda jenazah ini berada, ini terlihat ada sebuah pergerakan. Nah, Pak Mardi karena sudah terbiasa tinggal di sana, dia sudah puluhan tahun tinggal di sana, Pak Mardi nggak kaget sedikit pun, dia nggak takut sedikit pun, dia deketilah tempat itu. Begitu pintu ini dibuka, Pak Mardi ngelihat dengan jelas, di belakang keranda jenazah itu ada sepasang mata merah. Dan keranda jenazah ini bergerak, naik turun, seperti dibanting oleh sesuatu. Pak Mardi cuma bilang, jangan ganggu lo ya, aku tinggal di sini sudah lama. Lebih lama dari kamu. Kalau kamu ganggu, aku bisa berbuat buruk ke kamu. Setelah Pak Mardi ngomong seperti ini, keranda jenazah ini langsung berhenti, nggak bergerak lagi. Nah, dan sepasang mata yang terlihat tadi berwarna merah itu pun juga nggak terlihat lagi. Pak Mardi akhirnya kembali nutup pintu keranda jenazah itu dan kembali masuk ke rumah. Keesokan harinya, Pak Mardi mengalami hal yang sama lagi. Awalnya, beliau itu mencium aroma bangkai. Karena aroma bangkai ini berasal dari pemakaman, beliau kembali lagi. Dia buka pintu belakang rumahnya itu, dia langsung masuk ke arah pemakaman. Beliau mencari aroma bangkai ini dari mana. Ternyata tercium jelas
dari arah keranda jenazah. Akhirnya pintu dari keranda jenazah ini dibuka. Pak Mardi itu ngeliat. Jadi keranda jenazah ini yang awalnya ini normal, waktu itu beliau melihat ada bercak-bercak darah yang membekas di sana. Pak Mardi sendiri juga kaget loh. Perasaan terakhir ini dipakai almarhum Johan. Dan itu sudah dibersihkan oleh anak-anak Karang Taruna. Ini kok ada bercak darah? Darahnya siapa? Pak Mardi penasaran, dia masuk ambil senter. Di senter lah keranda jenazah ini. Ternyata ada bekas darah lagi yang membentuk telapak tangan. Nah disitulah Pak Mardi merasa ini ada yang ganjil. Akhirnya di situ Pak Mardi berusaha melean. Dia berusaha terjaga di tempat keranda jenazah itu berada. Nah sempat jam 1 dini hari istrinya itu keluar karena melihat pintu belakang rumahnya itu terbuka. Istrinya manggil-manggil, Pak. Ternyata pas waktu istrinya ini manggil, di situ ada sosok pocong yang wajahnya hancur. Dan istrinya itu langsung kaget. Beliau itu langsung masuk lagi ke dalam kamar. Pagi harinya baru istrinya cerita, Pak, semalam itu kok pintu belakang rumah ini kebuka, Bapak kemana? Oh iya, Bapak ke pemakaman, karena ada yang ganjil, Bu. Bapak berusaha melean di sana. Nah istrinya cerita, jam 1 itu ibu ini bangun, cari keberadaan Bapak. Ternyata pas ibu ini ke belakang, ngelihat pintu belakang ini kebuka. Pas ibu ini manggil-manggil Bapak, ibu ini ngelihat ada pocong, Pak, wajahnya hancur. Nah ternyata Pak Mardi ini juga cerita, pas waktu Pak Mardi terjaga di sana, sering kali Pak Mardi ini diganggu. Pertama kali Pak Mardi itu diem, dan sambil ngerokok, tiba-tiba telinga bagian kanan Pak Mardi itu ada yang bisikin. Suara bisikannya itu nggak jelas. Dia ngomong apa ini nggak jelas, tapi jelas sekali ada bisikan di telinga sebelah kanan Pak Mardi. Pak Mardi dengan santainya bilang, "Dah, jangan ganggu aku. Aku bisa keras loh ke kamu ya. Kamu jangan ganggu aku, sudah kamu diem." Gak lama setelah itu, suara bisikan ini terdiam. Ternyata dari kejauhan Pak Mardi ngelihat ada sosok pocong memang. Tapi karena sosok pocong ini jauh, Pak Mardi nggak bisa melihat dengan jelas wajah pocong ini. Ketika Pak Mardi ngelihat dari jauh, Pak Mardi langsung menunjuk ke arah pocong ini, "Kamu jangan ganggu, kamu jangan kesini. Jangan memperlihatkan wajahmu lagi. Sudah sana." Ternyata pas ditunjuk oleh Pak Mardi, pocong ini hilang. Nah, Pak Mardi sendiri nggak tahu bahwa ternyata istrinya juga diliatin sosok pocong itu. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya Pak Mardi ini penasaran. Cobalah ke Pak RT. Sudah disampaikan belum hal ini ke Pak RT? Pak Mardi pun bilang ke Pak RT, ternyata barulah Pak Mardi tahu bahwa Pak RT ini belum menyampaikan hal ini ke warga. Jadi sampai hari itu, Pak Mardi berserta Pak RT nggak tahu siapa yang meletakkan ayam di makamnya Johan waktu itu. Akhirnya setelah Pak Mardi ini cerita semua ke Pak RT pun bilang, "Ya sudah Pak Mardi, ini kayaknya memang serius Pak. Ya sudah, saya bilang ke warga dulu." Ternyata sebelum Pak RT ini menghampiri warga satu persatu, Pak RT ini didatengin salah satu orang. Nah, orang ini bilang, "Pak RT, saya minta maaf ya Pak, kelakuan anak saya Pak." "Loh, kenapa Bu?" "Iya Pak, saya minta maaf Pak. Ternyata ini adalah orang tua dari Sugeng. Salah satu anak yang waktu itu mendatangi makam Johan dan meletakkan ayam di sana. Waktu itu Pak RT nggak tahu. Beliau ini bilang, ini Sugeng Pak. Tiap malam itu dia selalu mengigau, dia selalu ketakutan. Pas bangun itu saya tanya, dia katanya minta maaf, dia nggak mau ngulangin kesalahannya lagi." "Loh, memangnya kenapa Bu?" Barulah ibunya Sugeng ini cerita, "Gini loh Pak RT, mohon maaf ya Pak, Sugeng sama anak-anak itu sengaja meletakkan ayam buat iseng-iseng Pak di makamnya Johan." "Oh alah, ternyata Sugeng sama teman-teman toh. Ya sudah, ini Pak Mardi mau ngomong." Akhirnya Pak Mardi mendatangi rumah Sugeng ini. Sugeng ini dalam keadaan pucet, dia cuma terbaring di tempat tidur. Dan menurut keterangan dari ibunya, Sugeng ini sudah berbaring seperti itu sekitar 3 harian. Dia sakit, dan sakitnya itu selalu parah ketika di malam hari, sampai jam 12 malam. Setelah itu baru badannya normal lagi. Keesokan harinya seperti itu lagi. Jadi akhirnya Pak Mardi bilang, "Ya sudah Bu, ini karena Sugeng nggak bisa ditanya, saya juga nggak tahu siapa aja yang melakukan ini. Ini coba Ibu bacakan surat-surat pendek. Sebelum baca surat pendek, bacakan Al-Fatihah.
Setelah itu bacakan surat pendek dan jangan lupa bacakan ayat kursi 7 kali. Terus ibu tiup air ini, minumkan ke Sugeng. Kalau nanti dia nggak bisa minum, dibuka mulutnya bu, dipaksa, didudukkan dulu. Pokoknya air ini harus diminum, sisanya nanti dibasuhkan ke wajah, tangan dan juga telapak kakinya. Oh iya Pak Mardi, ya Pak Mardi. Nah setelah itu Pak Mardi ini pun pamit. Sebelum Pak Mardi ini pamit, Pak Mardi dipanggil lagi oleh orang tuanya Sugeng. Pak, saya ini memang nggak tahu siapa yang meletakkan ayam di makamnya Johan bersama Sugeng. Tapi saya tahu teman-temannya Sugeng ini ya itu-itu aja. Coba Pak Mardi datengin anak-anak ini Pak. Akhirnya berbekal informasi dari ibunya Sugeng, Pak Mardi mengantongi nama-nama teman-temannya Sugeng. Dia datengin satu persatu. Ternyata kondisi anak-anak ini kondisinya juga hampir sama dengan Sugeng. Mungkin nggak seberapa parah seperti yang dialami oleh Sugeng. Mereka ini mengalami semacam sebuah penglihatan. Ini terjadi oleh mereka semua. Mereka itu seperti melihat makamnya Johan. Di makam itu, dia melihat Johan ini menjadi sosok pocong dan wajahnya itu hancur. Nah, ini menurut keterangan anak-anak yang waktu itu masang ayam di makamnya Johan. Akhirnya Pak Mardi bilang, ya sudah, ini kamu suruh ibumu ya. Ibumu kamu suruh bacakan Al-Fatihah, surat-surat pendek dan ayat kursi, suruh tiup ke airnya dan diminumkan ke kamu. Kenapa harus ibumu? Karena kamu ini juga harus dapat restu dari ibumu. Semua diberi informasi ini oleh Pak Mardi, akhirnya semua melakukan hal itu. Nah ternyata beberapa hari kemudian, sakit anak-anak ini sudah mulai mereda. Dan ternyata, selain itu, kampung ini mulai diteror. Entah ada hubungan atau tidak dengan ayam yang diletakkan di makamnya Johan, tapi setelah kejadian itu, kampung ini serasa diteror. Kejadian pertama itu dialami oleh penghuni kontrakan yang waktu itu menempati kontrakan persis di samping kontrakannya Anggi. Kontrakan yang ditempati Anggi waktu itu sudah tertutup, nggak difungsikan lagi. Yang diganggu ini adalah anak yang di sampingnya. Anak ini usia 20 tahunan, namanya Andi. Setiap malam, menurut keterangan ibunya, Andi ini tiba-tiba seperti orang ngelindur, orang ngigau. Dia berdiri, beranjak dari tempat tidurnya, jalan-jalan menyusuri kampung. Nah waktu itu bapaknya, si Andi ini yang penasaran, dia ikutilah Andi ini mau kemana. Karena sebelum-sebelumnya, dia nggak pernah mengigau seperti ini, bahkan sampai dia mengigau jalan kaki. Diikuti oleh bapaknya, ternyata Andi ini masuk dalam pemakaman. Akhirnya bapaknya itu penasaran, karena si Andi ini masuk dalam makam, bapaknya pun langsung narik Andi. Di, pulang, kamu kenapa? Barulah Andi ini sadar. Dia akhirnya berhasil lagi dipulangkan. Nah keesokan harinya, di malam itu di sekitar jam 11 malam, Andi ini lagi-lagi mengigau. Dia tiba-tiba bangun dari tidurnya, dan karena bapaknya sudah tahu sebelumnya, jadi bapaknya itu sengaja nggak tidur. Dia ikuti lagi Andi. Andi jalan menuju ke pemakaman. Nah setelah itu, Andi ini nggak dicegah, dibiarkan masuk oleh bapaknya. Dia masuk dalam makam, dan menuju ke makamnya Johan. Anehnya, pas di depan makam Johan persis, si Andi ini duduk. Dia mengais-ngais tanah makam Johan. Dikais-kais terus seolah-olah dia ini mau menggali makam Johan. Nah, melihat hal itu, melihat keanehan ini, bapaknya Andi ini langsung nampar pipinya Andi. Di, bangun. Langsunglah Andi ini sadar lagi. Kamu ngapain di sini? Nggak tahu, Pak. Yes, ayo pulang. Nah, hal itu terjadi sampai 7 hari berturut-turut. Andi selalu melakukan hal itu. Dia jalan menuju ke pemakaman, langsung duduk persis di depan makam Johan, dan menggali makam Johan dengan tangannya sendiri. Waktu itu bapaknya Andi ini juga nggak paham, ini maksudnya apa. Akhirnya setelah beberapa warga mendengar cerita dari Andi dan juga bapaknya, beberapa tetangga ini menyarankan, coba Pak, tanya ke Pak Mardi, mungkin Pak Mardi tahu solusi tentang ini. Nah iseng-iseng lah bapaknya Andi ini tanya ke Pak Mardi. Dia ceritakan semua. Nah, Pak Mardi ini juga penasaran. Coba deh Pak, malam-malam nanti selanjutnya, saya coba melean di rumah Bapak. Saya ingin ngelihat langsung si Andi ini mengigau seperti apa. Ternyata benar, pas waktu Pak Mardi berserta bapaknya Andi ini duduk-duduk di rumahnya, di sekitar jam setengah 12 malam, tiba-tiba Andi ini bangun dari tidurnya, dia jalan pelan menuju ke pemakaman. Pak Mardi dan juga bapaknya Andi ngikutin dari belakang.
sampai dia ini duduk di depan makam Johan persis, dan mulailah Andi ini menggali dengan tangannya sendiri makam Johan itu. Pak Mardi bilang, sudah biarin Pak, biarin Pak. Teruslah Andi ini menggali makam, tapi bapaknya Andi ini nggak tega. Pak Mardi, jangan Pak, kasihan anak saya Pak, sudah biarin aja, biarin. Ya nggak lama setelah itu, Pak Mardi dan bapaknya Andi ini ngelihat ada sosok pocong berdiri persis di samping Andi. Dan ini terlihat jelas karena jarak mereka itu benar-benar dekat. Jadi pocong ini wajahnya itu dihadapkan persis di samping wajahnya Andi. Jadi kayak seolah-olah pocong ini melihat ke arah Andi. Dan itu Pak Mardi dan juga bapaknya Andi ini ngelihat jelas wajah pocong ini. Sampai-sampai waktu itu bapaknya Andi ini nggak bisa bergerak sama sekali. Dan Pak Mardi yang waktu itu ngelihat bapaknya Andi tegang seperti itu, akhirnya beliau ngomong ke bapaknya Andi, Pak, istighfar Pak. Barulah bapaknya Andi ini istighfar. Gak lama setelah itu, sosok pocong ini pun hilang. Barulah setelah itu Pak Mardi bilang, ya sudah ayo Andi dibawa lagi pulang Pak. Setelah Andi ini dibawa pulang, Andi ditanya, kamu ini sebenarnya setiap kali mengigo itu apa Andi yang ada di pikiranmu itu? Andi ini hanya cerita bahwa dia ini mimpi. Dia mimpi di sebuah tanah lapang yang luas, dan suasana di sana itu gelap, senyap, nggak ada suara apapun. Nggak lama setelah itu Andi melihat ada sosok pocong. Nah, sosok pocong ini wajahnya serem. Tapi anehnya, Andi yang ada di dalam mimpi itu, dia sama sekali nggak takut dengan kehadiran pocong ini. Malah Andi ini pengen mendekat ke sosok pocong ini. Nah, setelah mendengar cerita dari Andi ini, Pak Mardi menyarankan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ibunya Sugeng dan juga teman-temannya Sugeng yang lain. Gini aja Pak, ibunya Andi ini suruh baca Al-Fatihah, suruh baca surat-surat pendek dan ayat kursi, terus setelah itu tiupkan dalam air, dan air ini suruh minum Andi. Nah, hal ini dilakukan. Ternyata malam selanjutnya, Andi masih mengalami hal yang sama seperti itu. Dia masih mengigau, dia masih jalan menuju ke pemakaman, dan masih menggali makam Johan. Pak Mardi sendiri juga bingung, ini kenapa? Ada apa? Kenapa kok Andi ini selalu seperti ini? Akhirnya karena Pak Mardi sudah angkat tangan, Andi ini dibawa ke seorang kiai. Jaraknya sekitar 20 km dari desa itu. Setelah dibawa ke rumah kiai ini hanya ngambil daun sirih. Daun sirih ini dihaluskan dan kemudian diletakkan di keningnya Andi. Sambil beliau itu membacakan sesuatu, semacam ayat-ayat pendek. Setelah itu Andi disuruh pulang. Nah, setelah Andi ini pulang, Andi nggak mengalami hal-hal semacam itu lagi. Dan sampai hari ini, menurut keterangan dari Dera, kamar yang dulu sempat ditempati oleh Anggi dan juga Johan, dan sempat terjadi sebuah tragedi di sana, kamar ini akhirnya dibongkar dan dijadikan gudang. Dan selama kamar ini dijadikan gudang, sering banget banyak barang-barang itu yang terlempar dari dalam gudang dan nggak tahu siapa yang melempar. Karena hal ini ganjil, aneh, kamar ini pun nggak lagi digunakan sebagai gudang dan kamar ini dibiarkan kosong sampai hari ini. Dan sampai hari ini juga menurut keterangan dari tetangga-tetangga, masih sering terdengar ada suara-suara ganjil yang berasal dari gudang tersebut. Ada suara anak bayi yang menangis, kadang juga ada suara perempuan yang nangis, dan kadang juga ada suara teriakan sosok laki-laki. Warga sendiri juga nggak tahu menau tentang hal ini. Mereka sudah pasrah tentang hal itu dan membiarkan kamar ini kosong seperti itu. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Dera kepada Kembara Sunyi. Dan semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.